Akhir-akhir ini di Reddit lagi rame banget pembahasan soal bocoran peta GTA 6 dan di video kemarin kita juga udah sedikit menyinggung soal petanya itu. Saya juga bilang kalau saya sebenarnya nggak terlalu tertarik bahas bocoran peta dan sampai sekarang pun sebenarnya masih nggak tertarik. Tapi dari bocoran peta yang lagi rame dibahas di Reddit tadi, sekarang seakan-akan muncul sebuah garis besar yang menghubungkan antara satu spekulasi ke spekulasi lainnya dan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Ada beberapa barang bukti, kalau boleh disebut kayak gitu, yang semakin memperkuat rumor-rumor tentang GTA 6. Yang pertama adalah peta itu tadi, terus yang kedua adalah bocoran gameplay GTA 6, dan yang ketiga adalah semacam easter egg dari Rockstar yang juga berkaitan dengan bocoran dokumen seputar GTA 6 yang ditulis sendiri oleh Sam Houser selaku presiden utama Rockstar. Tapi sekali lagi buat disclaimer, semua sumber yang saya bahas di video ini belum tentu 100% valid karena ini cuma bersifat spekulasi. Dan saya bikin video ini juga karena bukti-bukti yang saya temukan ini saling menguatkan satu sama lain. Dan seperti biasa, biar videonya bisa men-trigger algoritma YouTube, saya mau nge-miss like dulu sebanyak-banyaknya biar video ini juga direkomendasikan ke lebih banyak orang kayak video-video sebelumnya. Karena partisipasi kalian buat kasih like aja bakal sangat berpengaruh besar buat video ini. Jadi ya pastikan untuk pencet tombol like sebanyak-banyaknya biar bulan depan saya bisa bayar internet dan bisa bikin video lagi. Oh ya, sebelum bahas lebih lanjut, saya mau menginformasikan bahwa Rockstar itu baru aja membuka cabang studio baru bernama Rockstar Dundee. Dan Rockstar Dundee ini akan langsung bekerja sama dengan Rockstar North, Rockstar London, Rockstar Toronto, dan juga Rockstar San Diego. Dimana kelima cabang tadi itu udah memproduksi beberapa game besar seperti seri GTA dan seri RDR, terus Bully, Manhunt, dan juga Midnight Club. Dan sekarang Rockstar Dundee ini masuk ke tim mereka. Tapi sayangnya Rockstar masih merahasiakan alasan pasti kenapa mereka membuka cabang studio ini. Oke, kembali ke peta GTA 6. Bocorannya ini pertama kali muncul di bulan Desember tahun 2018. Jadi ceritanya ada satu akun Twitter bernama 1985 dan akun ini kayaknya bener-bener baru dibuat di bulan Desember tahun 2018 karena postingannya itu cuma satu dan diposting pada tanggal 20 Desember 2018. Dia juga nambahin hashtag Vice City dan hashtag GTA 6. Di atasnya dia juga kasih link yang kalau dibuka berisi beberapa peta. Di link pertama itu ada peta kecil dan ada tulisan 1985 sesuai dengan nama yang ngeposting gambar ini. Dan di peta kedua ada 3 gambar dengan 3 peta utama. Yang paling besar ini mirip dengan peta di postingan pertama tadi. Dan pulau kecil yang ada di selatan ini sekarang lagi rame banget diomongin di Reddit. Karena di forum bernama 4chan ada seseorang yang ngeposting ginian di tanggal 10 Oktober 2020 yang kelihatan mirip sama peta yang diupload sama si 1985 tadi, tapi dengan tekstur yang lebih realistis dan mirip sama peta-peta GTA ala Rockstar. Nah sayangnya nggak ada yang tahu si 1985 ini siapa dan kenapa dia pakai nama itu. Tapi banyak yang curiga kalau nama 1985 ini dia pakai sebagai kode bahwa GTA 6 nanti akan bersetting di era tahun 80-an. Karena kalau kita kembali ke video kemarin soal ambisi besar Rockstar, Leslie Benzies itu pernah ngomong seperti ini. Namun Vice City mungkin lebih dari game GTA lainnya, lebih banyak menceritakan tentang zaman sebagai latarnya. Miami pada tahun 80-an sangat ikonik, sehingga akan terasa aneh untuk mengunjungi kembali kota ini dalam periode waktu yang berbeda. Memang nggak ada konfirmasi langsung dari Rockstar apakah benar peta ini akan menjadi peta utama di GTA 6 nanti. Tapi kalau kita kembali ke tahun 2016, 2 tahun sebelum RDR 2 rilis, peta RDR itu udah bocor duluan di sebuah forum bernama NeoGAF. Hebatnya ada 2 peta dengan format yang berbeda yang diposting di forum ini, dan keduanya itu sama-sama mirip dengan peta RDR 2 yang sekarang udah bisa kita mainkan. Dan meskipun di peta bocorannya ini ada beberapa lokasi yang nggak sesuai sama peta aslinya, seperti Van Horn yang berada di utara Enesburg, padahal peta aslinya itu terletak di bagian selatan, atau kota New Bordeaux, nggak tahu bacanya bener atau enggak, yang di gamenya itu bernama Saint Denis. Tapi secara keseluruhan ini mirip banget dengan peta asli dari RDR 2. Nah, postingan bocoran peta RDR 2 yang terbukti benar tadi akhirnya membuat komunitas fans Rockstar nggak menganggap enteng lagi soal bocoran peta yang muncul, termasuk sekarang peta yang digadang-gadang akan menjadi peta untuk GTA 6. Dan kemudian ada seorang user bernama Arthur Bell di gtaforums.com. Dia membandingkan peta tadi dengan peta satelit Miami dan hasilnya juga cukup mirip. Tapi yang menarik di sini bukan soal Miami atau Vice City, karena di luar sana udah banyak banget barang bukti yang mengarah pada spekulasi bahwa GTA 6 akan berlokasi di Vice City. Yang paling menarik adalah peta yang ada di bagian selatan yang baru muncul teksturnya tadi, karena salah seorang user di Reddit bernama Vagabundo Universal juga mencoba untuk membandingkan peta tersebut dengan foto satelit dari kota Rio de Janeiro di Brasil.
Kalau kita lihat di sini, di lingkaran hitam terlihat ada jalan lurus yang lumayan panjang yang mirip dengan bandara. Letaknya ada di dekat pantai, dan di kota Rio yang asli, bandaranya itu juga pas ada di pinggir pantai. Kemudian di lingkaran merah ada titik putih di tengah-tengah bukit yang dia yakini sebagai patung Cristo Redentor yang terkenal itu. Terus di lingkaran biru ini ada danau besar yang sama-sama terletak di antara bukit dan kota kecil di pinggiran pantai. Ini masuk akal banget karena posisi geografis dari Rio de Janeiro itu terletak jauh di selatan Miami, atau lebih tepatnya di arah tenggara, dan ini sesuai banget sama bocoran peta untuk GTA 6 tadi. Dan kembali lagi, saya sebenarnya nggak terlalu tertarik untuk ngebahas bocoran peta karena rawan palsunya. Tapi karena ada beberapa bukti menarik yang sangat berkaitan sama peta ini, akhirnya saya putusin untuk meluangkan belasan jam untuk research demi video ini. Jadi sekarang jangan kemana-mana karena saya mau ambil minum dulu. Bentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal bocoran gameplay GTA 6 yang diposting oleh user bernama Jack O'Lantern di Reddit. Dia ngakunya punya 2 temen yang kerja di media besar kayak Kotaku dan PC Gamer. Dia juga ngaku punya temen deket yang kerja di Rockstar. Beruntung banget ya ini orang, bisa dengan kebetulan punya 3 temen yang kerja di tempat-tempat itu dan dapat bocoran soal GTA 6 yang akhirnya dia bocorin ke Reddit. Tapi kita nggak bakal fokus ke orangnya, karena kita bakal fokus ke poin-poin yang dia sampaikan di postingan ini. Poin pertama, dia bilang kalau judul GTA selanjutnya itu udah masuk ke tahap pengembangan mulai tahun 2012, tapi produksinya nggak terlalu serius karena Rockstar fokus untuk bikin RDR 2, dan ini sesuai banget sama yang saya sampaikan di video pertama kemarin yang soal budaya kerja Rockstar itu. Terus kemudian game yang lagi dikerjakan ini merupakan proyek seluruh studio Rockstar, jadi nggak cuma 1 atau 2 studio aja. Di poin ketiga dia bilang kalau kode proyek untuk pembuatan game ini itu dinamai Project Americas, yang kalau saya tangkap maksud dari Americas ini lebih ke benuanya, bukan negara Amerika doang. Terus dia juga bilang bahwa gamenya ini bakal bertempat di Vice City di Rio de Janeiro dan ada sedikit porsi untuk Kuba. Kemudian setting waktunya bakal ada di era 70 sampai 80-an, dan nanti kita bakal memainkan karakter bernama Ricardo bersama Casey yang juga jadi karakter intinya. Kalau saya nangkep di sini mungkin Casey ini semacam Lester gitu, seorang NPC yang juga membentuk cerita utamanya. Terus dia juga bilang bahwa nanti akan ada sistem pergantian era gitu, dimana bangunan-bangunan dan mobil-mobil di sana bakal mengikuti eranya, mirip kayak yang ada di game Mafia 2. Selain itu, menurut dia, GTA 6 ini sangat terinspirasi dari serial TV Netflix berjudul Narcos, nggak tahu bacanya gimana. Cerita utamanya Narcos ini seputar perang antar kartel narkoba gitu di Kolombia pada era 80-an juga. Terus nanti bakal ada Martin Madrazo, versi muda yang juga bakal muncul di story mode-nya, dan masih ada banyak lagi. Nanti saya bakal kasih link dari sumber-sumber yang sudah saya ambil untuk bikin video ini di bagian deskripsi. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan dicek sendiri ya nanti. Nah sekarang andai kata bocoran gameplay dari Abang Jack tadi itu benar dan dia nggak mengada-ngada, maka ada beberapa poin yang bisa menguatkan bocoran peta tadi. Pertama, dia bilang nanti GTA 6 akan bersetting di Vice City, Rio de Janeiro, dan juga Kuba, yang kemungkinan pulau kecil di bagian timur dari bocoran peta Vice City ini adalah Kuba. Terus settingnya di era 80-an yang sesuai banget dengan hasil wawancara dari Adam Rosenberg terhadap Leslie Benzies yang udah kita bahas di video sebelumnya. Dan yang ketiga, sebenarnya ini masih menjadi misteri sih, jadi pertanyaan besar. Karena saya udah nyari kemana-mana dan belum menemukan jawaban yang masuk akal. Yaitu waktu dia bilang bahwa cerita dari GTA 6 ini terinspirasi dari serial Netflix yang berjudul Narcos tadi. Nah, film Narcos sendiri settingnya bertempat di negara Kolombia, sedangkan ibu kota dari Kolombia adalah Bogota. Terus kalau kita buka websitenya Rockstar, di bagian paling bawah itu ada 4 kota yang sampai sekarang nggak tahu kenapa dimasukin sama Rockstar di sana, yaitu New York, London, Paris, dan juga Bogota. Anehnya Rockstar sama sekali nggak punya studio di keempat kota ini. Terus kalau kita referensikan ke game yang udah dibikin sama Rockstar, yang udah masuk itu cuman New York dan juga London. Untuk Paris dan Bogota masih belum ada yang tahu kenapa kok dimasukin ke websitenya tadi. Satu-satunya hal yang logika saya nyampe buat menghubungkan semua ini itu adalah kesamaan Bogota dan Rio de Janeiro yang sama-sama merupakan kota narkoba.
Dan mungkin Rockstar memilih Rio karena kota ini lebih terkenal daripada Bogota, sehingga memiliki nilai jual yang lebih bagus. Tapi ya nggak tahu lagi sih, mungkin saya terlalu overthinking sampai mikir sejauh ini. Bahkan Rockstar aja nggak ngasih info sedikit pun soal 4 kota yang ada di bagian bawah dari website mereka. Tunggu saja videonya. Selanjutnya ada semacam sesuatu yang mungkin bisa kita sebut dengan nama Easter egg yang ditambahkan oleh Rockstar ke GTA Online. Pada DLC Open Wheel Racing yang dirilis pada bulan Februari 2020 kemarin, ada satu track yang sepertinya sengaja dibuat Rockstar untuk memberikan kode pada fansnya bahwa judul selanjutnya akan bertempat di Florida. Peta ini bisa kita temukan di balapan F1 bernama Height of Society, dan kalau kita coba bandingkan dengan peta Amerika Serikat, sekilas itu memang mirip banget dengan aslinya. Dengan Danau Michigan di bagian utara yang dilingkari warna merah, terus negara Meksiko yang dilingkari warna biru, dan negara bagian Florida yang dilingkari dengan warna hijau. Nah, di daerah yang dilingkari ini ada beberapa kota besar yang juga berpotensi untuk menjadi lokasi dari GTA 6 nanti, yaitu Miami, Chicago, Detroit, dan juga Meksiko. Informasi tentang keempat kota ini sempat bocor dari dokumen lama yang ditulis sendiri oleh Sam Houser selaku presiden utama Rockstar, dan dokumennya ini baru aja dibocorin ke publik pada awal tahun ini. Dan berhubung cerita soal bocoran ini lumayan ribet dan lumayan panjang, saya bakal coba untuk bikin kesimpulan dari ceritanya ini ya. Jadi ada seseorang yang bernama Rez atau Rezet, saya nggak tahu bacanya gimana. Dia mengaku mendapatkan dokumen yang menurut versinya dia itu ditulis langsung oleh petinggi Rockstar, yang kemudian dokumennya ini dibagikan ke 3 orang, yaitu S, Mega, dan juga Vance. Dimana Vance ini besar kemungkinan adalah Tess Vance tuh, yang selama ini kita kenal sebagai salah satu tukang bocorin rahasia Rockstar paling kredibel di komunitas ini. Berhubung dokumennya banyak banget, akhirnya mereka memposting kesimpulan dari dokumen ini. Ada 2 hal penting yang mereka bocorkan. Pertama, tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Rockstar per tahun 2012. Di sini bisa kita lihat ada GTA 5 dengan keterangan produksi hampir selesai, terus RDR 2 dengan keterangan produksi baru dimulai, ada Next GTA juga yang masih masuk ke dalam tahap pre-production, terus ada 3 rencana DLC Story Mode GTA 5 yang kita udah tahu bahwa itu udah dibatalkan sama Rockstar karena GTA Online yang waktu itu sangat sukses. Dan ada 2 DLC GTA Online yaitu CNC yang sepertinya tentang Cops and Crooks, sama satunya lagi DLC Heist yang akhirnya bisa dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Dan yang paling menarik adalah postingan kedua, yaitu tentang rencana plot setting untuk game GTA selanjutnya. Di sini terlihat bahwa mereka sedang mempertimbangkan lokasi-lokasi potensial untuk GTA 6, mulai dari Miami yang diikuti dengan kalimat What's New, yang sepertinya mereka sedang mencari nilai jual dari kota Miami untuk judul GTA selanjutnya. Mereka juga mempertimbangkan kota-kota kecil di GTA, Las Vegas juga masuk ke pertimbangan, dan yang paling menarik adalah 3 lokasi lainnya, yaitu tempat bersalju seperti Chicago dan juga Detroit, dan juga Mexico City. Dan seperti yang udah kita bahas tadi, ada 4 kota yang lokasinya itu masuk ke gambaran Easter egg GTA Online ini, yaitu Miami, Chicago, Detroit, dan juga Mexico City. Jadi ya entahlah, apa mungkin Rockstar sempat kepikiran untuk bikin satu peta super besar dengan berbagai iklim yang berbeda-beda, mulai dari daerah bersalju sampai daerah gurun, karena ini pasti bakal keren banget kalau mereka emang serius untuk pengen membuat rencana ini menjadi kenyataan. Dan Rockstar juga terbukti sanggup untuk membuat peta seperti ini karena udah mereka terapkan ke RDR 2. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa semua bukti-bukti yang udah kita bahas di sini itu masih sebatas bukti yang dikumpulkan oleh komunitas fans Rockstar. Ada beberapa sumber yang kredibel juga yang di masa lalu itu pernah membocorkan beberapa hal yang pada akhirnya terbukti benar. Tapi kembali lagi, selama informasinya belum keluar langsung dari Rockstar, berarti informasi yang kita dapatkan itu masih hanya sebatas spekulasi aja. Dan jujur aja meskipun researchnya ini bikin pusing, tapi ngebahas soal spekulasi seputar GTA 6 ini emang seru banget. Karena kita bisa menemukan bukti-bukti yang akhirnya bisa kita sangkut pautkan dengan bukti-bukti lainnya. Dan sekarang saya jadi penasaran, pengen tahu pendapat kalian soal segala sesuatu yang udah kita bahas di video ini. Jadi pastikan untuk menyuarakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini. Jangan lupa untuk kasih like sebanyak-banyaknya biar video ini juga semakin direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Sekali lagi, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day.